Cerita novel romantis terbaru. Iparku Mantan Cintaku. Episode 4. Perjodohan karena orang tua. 15 menit Windini menyelesaikan aktivitas bersih-bersihnya dan langsung menuju meja makan. Di sana sudah berada Kak Julvin yang menunggu Windini sambil memainkan benda pipih miliknya. Yang lain pada kemana Kak? Kok cuma ada kakak aja? Tanya Windini sambil menghampiri Julvin. Papa belum pulang dek, kalau Mirawati di kamar tadi dia bilang katanya udah makan di luar. Jawab Julvin dan Windini hanya ria saja. Tanpa menunggu lama, mereka pun segera menyantap makanan yang berada di hadapannya tanpa ada obrolan dari keduanya. Selesai melakukan ritual makan malam mereka, keduanya menuju ruang keluarga untuk bersantai sambil melihat acara di televisi. Sesekali keduanya bercengkrama dan tertawa bersama. Asyik banget sih kalian, gak ajak aku, ujar Mirawati yang baru tiba di ruang keluarga. Ah kakaknya aja dari tadi di kamar terus, iya kan Kak Julvin, ujar Windini yang diangguki Julvin. Iya sih, abis kakak capek dek dari kantor terus ke mall cari cincin pertunangan buat minggu depan, ujar Mirawati. Wow, sepertinya Kak Mirawati sangat mempersiapkan pertunangan kakak itu ya? Tanya Windini. Gak juga kok dek, kalau yang lain udah diurus sama pihak WOD kan, kalau cincin harus kakak yang pilih, ujar Mirawati. Kamu hutang penjelasan sama kita Mir. Tadi pagi kamu bilang kalau malam kamu akan cerita sama kita, iya kan dek? Ujar Julvin. Iya bener banget tuh Kak Julvin, Kak Mira berhutang cerita sama kita, ujar Windini menimpali dan Mirawati hanya tersenyum belum membuka suaranya. Windini dan Julvin hanya terkekeh melihat tingkah Mirawati yang senyum-senyum sendiri seperti orang aneh. Flashback on. Di restoran XX, Papa Joseph dan Mirawati ingin bertemu dengan mitra bisnis sekaligus teman dekat Papa Joseph. Pak Gunawan beserta anaknya si Bagas baru datang di restoran XX tersebut. Mereka ingin membicarakan proyek yang akan mereka bangun bersama. Selamat siang, sahabatku, ujar Gunawan yang ingin berjabat tangan dengan Joseph. Joseph berdiri dari tempat duduknya menyambut uluran tangan sang sahabat. Selamat siang juga Pak Gunawan, senang bisa bertemu lagi denganmu kawan. Perkenalkan ini putri aku Gun, namanya Mirawati, ujar Joseph dan Mirawati mengulurkan tangannya kepada Gunawan. Mirawati Om, aku tak menyangka anak gadismu begitu cantik, ujar Gunawan dan Mirawati hanya tersenyum kecil. Dan ini perkenalkan Jos, putraku, Bagas, ujarnya lagi. Bagas Om. Bagas mengulurkan tangan pada Joseph. Putramu pun sangat tampan Gun, ujar Pak Joseph. Mirawati dan Bagas pun berjabat tangan memperkenalkan diri masing-masing. Ayo silakan duduk, ujar Joseph. Dan mereka pun memulai maksud dan tujuannya bertemu untuk membahas pekerjaan yang disepakati bersama. Di tengah pembicaraan mereka, Joseph melihat putrinya itu, sesekali melirik Bagas dengan tatapan yang berbeda. Bagas hanya tersenyum kecil. Gunawan pun menyadari hal itu.
dan kedua orang tua itu saling pandang yang mengisyaratkan ingin kedua anaknya mengikat suatu hubungan. Tanpa sepengetahuan kedua anaknya, kedua orang tua itu berlanjut membicarakan hal mengenai perjodohan antara keduanya. Flashback off. Ketiga saudara itu masih asyik berbincang-bincang di ruang keluarga. Ketiga saudara itu masih asyik berbincang-bincang di ruang keluarga. Sesekali terdengar canda tawa dari mereka yang memenuhi ruangan tersebut. Aku pikir cinta pada pandangan pertama itu tidak ada, Kak. Tapi setelah melihat Kak Mirawati begitu tertarik kepada pria yang baru ia temui, aku baru percaya cinta pada pandangan pertama tuh ada, Kak. Ujar Windini. Kakak juga gak tahu dek, begitu kakak melihat sosok pria itu, kakak langsung tertarik padanya, kakak ingin lebih dekat lagi dengannya. Dan tanpa sepengetahuan kakak, Papa dan Om Gunawan menjodohkan kami. Sahut Mirawati. Tapi kamu yakin dek, calon tunangan kamu juga tertarik sama kamu, sama halnya dengan kamu rasakan? Tanya Julfin. Aku juga kurang tahu Kak, yang aku tahu dia juga menerima perjodohan ini, dan kemarin waktu kita bersama membeli cincin pertunangan, ia memperlakukanku dengan baik Kak. Aku yakin masalah cinta akan tumbuh seiring waktu berjalan Kak. Ujar Mirawati panjang lebar. Kakak hanya mendoakan kamu bahagia dengan pilihan hidup kamu dek. Ujar Julfin mengelus kepala Mirawati seraya menyalurkan kasih sayangnya. Terus kalau Kak Julfin kapan nih mau kenalin wanita kakak sama kita-kita? Tanya Windini kepada Julfin. Kalau kakak belum kepikiran deh untuk urusan yang satu itu, buat kakak melihat kalian bahagia udah bikin kakak bahagia juga. Sebelum kakak melihat kalian mendapatkan pendamping hidup, kakak tidak akan memikirkan diri kakak sendiri dek, ujar Julfin panjang lebar. Jangan seperti itu Kak, kita juga ingin melihat kakak bahagia. Ujar Windini yang diangguki Mirawati. Karena itu janji kakak terhadap almarhumah mama. Ujar Julfin yang mulai berkaca-kaca mengingat kebersamaannya dengan mendiang Mama Diana. Kami sangat menyayangi kakak. Ujar Windini dan Mirawati serempak sambil mendekap Julfin yang berada duduk di tengah antara Windini dan Mirawati. Mereka saling menyalurkan kasih sayang di antara satu sama lain. Ya udah kita tidur yuk, besok kita harus memulai aktivitas lagi dan ingat kalian harus cukup istirahat. Ujar Julfin. Lia Kak. Sahut Windini dan Mirawati kompak. Dan ketiganya menuju kamar masing-masing untuk mengistirahatkan badannya. Hari demi hari dilalui Windini seperti biasa, kuliah dan ke toko kue miliknya. Hari ini Windini sedang disibukkan membantu persiapan pertunangan Kak Mirawati yang dilangsungkan nanti malam di Hotel Bintang 5 milik Papa Joseph. Windini menemani Kak Mirawati yang sedang dihias wajahnya dengan menggunakan jasa make up artis, acara yang akan berlangsung beberapa saat lagi. Dek belum apa-apa kakak udah gugup nih. Ujar Mirawati yang masih di make up wajahnya. Kakak tenang aja ya, kan ada aku dan Kak Julfin yang selalu temani kakak. Sahut Windini menggenggam tangan Mirawati seraya memberikan kenyamanan.
Beberapa saat Mirawati telah selesai di make up dengan menggunakan gaun berwarna biru langit, berhiaskan berlian di bagian dada, membuat gaun yang digunakan Mirawati begitu cantik dan mewah, sangat cocok dikenakan dengan Mirawati. Wow, Kak Mirawati begitu sangat cantik, pasti siapa saja yang melihat kakak begitu takjub dibuatnya. Kamu bisa aja deh, ujar Mirawati tersenyum malu. Tok, tok, tok. Suara pintu diketuk dari luar, dan Windini pun menghampiri untuk membukakan pintu melihat siapa yang datang. Kak Julfin, ujar Windini. Julfin hanya tersenyum tanpa berbicara. Julfin masuk ke dalam ruangan melihat Mirawati apakah sudah selesai berhias atau belum. Wah, kamu cantik banget deh, ujar Julfin. Terima kasih Kak, sahut Mirawati. Kalau aku cantik juga kan Kak? Tanya Windini. Cantik apa ya? Kamu tuh seperti gadis jadian-jadian deh. Masa kamu berpenampilan seperti ini sih? Buka ikat rambutmu, sekali-kali berpenampilan seperti wanita pada umumnya, ujar Julfin panjang lebar. Ah, Kak Julfin nyebelin, aku kan gak bisa berpenampilan seperti wanita pada umumnya Kak, ujar Windini masih mengerucutkan mulutnya. Maka dari itu, kakak kesini mau memberimu ini, ujar Julfin memberikan paper bag pada Windini. Apa ini Kak? Tanya Windini. Udah jangan banyak tanya, sana ganti bajumu deh, perintah Julfin. Iya, sahut Windini sambil melangkahkan kakinya menuju kamar mandi. Sesaat kemudian Windini keluar dari kamar mandi menggunakan gaun selutut tanpa lengan, berwarna grey berhias bunga kecil di bagian bawah. Gaun yang simpel namun sangat menawan digunakan Windini. Sesaat Julfin dan Mirawati dibuat menganga dengan penampilan yang berbeda dari Windini. Windini berdehem membuyarkan lamunan Julfin dan Mirawati. Aku merasa aneh dengan penampilan seperti ini Kak, ujar Windini sambil berputar badan di depan cermin. Aneh bagaimana dek, yang ada kamu tuh sangat cantik memakainya, ujar Mirawati. Ba, tolong sekalian make up adik saya yang satu ini, buat dia secantik mungkin, ujar Julfin kepada salah satu make up artis. Baik tuan, ujar seorang make up artis tersebut, dan Windini mulai dihias wajahnya dengan make up natural karena pada dasarnya Windini sudah cantik, hanya sedikit polesan saja untuk memperjelas bagian wajah tertentu. Wow, cantik, ujar Julfin dan Mirawati serempak. Windini hanya tersenyum canggung dengan penampilan yang ia gunakan saat ini. Acara pertunangan pun akan segera dimulai. Windini, Julfin dan Mirawati masuk ke dalam ruangan yang akan diselenggarakan acara tersebut. Semua mata tertuju pada sosok yang baru masuk beberapa saat lalu. Semua mata tak berkedip seakan-akan terhipnotis dengan dua wanita dan satu pria yang begitu mempesona yang berjalan melewatinya. Lanjut ke episode 5.